Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rendra SP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perdesaan dan Pertanian, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur selalu kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi nikmat kesehatan dan umur panjang sampai dengan sekarang ini. Tak lupa pula kita hantarkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan atau menyampaikan materi yang berjudul Pesan dan Pola Kebudayaan Masyarakat Desa di Indonesia. Perkenalkan, saya sendiri Ade Musholimin sebagai moderator, dan juga ketiga teman saya yaitu Melisa Ayu Pratiwi, Helmi Valentina Pakpahan, dan yang terakhir Jessica BR Perangin-Angin yang nantinya akan menjadi pemateri pada materi kita kali ini. Desa merupakan suatu wilayah pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten strip kota dalam suatu wilayah provinsi di Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Selanjutnya, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, proses terbentuknya desa. Proses terbentuknya desa terjadi karena sejumlah manusia atau beserta keluarganya memiliki tempat bermukiman. Umumnya itu bila desa itu cocok untuk mata pencaharian keluarga tersebut di wilayah tertentu. Para pendiri desa yaitu mereka yang pertama kali membakar hutan dan menjadikannya dusun-dusun sehingga terbentuk sebuah desa. Pada kelompok manusia yang hidup membara atau berpindah-pindah, pada masanya mereka akan memiliki tempat untuk hidup permanen dan menetap secara turun-temurun. Ini tentu sangat wajar, karena sebagai makhluk sosial kita ingin meneruskan keturunan kita di desa yang pertama kita temui. Sebagai masyarakat agraris, banyak kegiatan yang memang menuntut kerja kolektif, misalnya dengan bergotong royong, membuka hutan, membersihkan belukar, membangun saluran irigasi, menanam pohon-pohon, menyerang hama penyakit tanaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pola-pola yang mempengaruhi kebudayaan di desa. Seperti telah disinggung di antara warga masyarakat desa, senantiasa terlibat interaksi satu dengan yang lainnya, sesuai dengan ciri manusia sebagai makhluk sosial. Wujud interaksi ini sesungguhnya tidaklah terjadi sebagai hasil kelakuan individu-individu yang hanya bersifat induktif atau perasaan dan acak, melainkan ia dipandu oleh suatu sistem nilai dan norma, atau dengan istilah lebih umumnya disebut budaya. Seorang ahli antropologi Amerika Serikat yang banyak meneliti masyarakat di desa Indonesia, kaitannya dengan kebudayaan diibaratkan sebagai bintang yang terekam di dalam jerat-jerat makna yang dia tenun sendiri. Kebudayaan dinyatakan sebagai suatu kompleks yang menyeluruh, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan yang kebiasaan yang diperoleh manusia. Manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak lain adalah sistem simbol yang berperan sebagai kebenaran pembawa makna. Menurut Ukon dalam Koe Tejoningrat 1979, semua pola-pola kelakuan ini dalam semua kebudayaan di dunia itu pada masanya menyangkut 5 masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah tersebut adalah: yang pertama, hakikat hidup manusia; yang kedua, hakikat dan karya manusia; yang ketiga, hakikat kependudukan manusia dalam ruang dan waktu; yang keempat, hakikat dan kedudukan manusia dalam alam sekitarnya; dan yang kelima, hakikat dan hubungan manusia dengan sesama. Ciri-ciri kebudayaan masyarakat pedesaan. Pertama-tama, sebagai masyarakat agraris,
Ia merupakan entitas atau masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan juga sebagian dalam kebutuhan sandang. Berikutnya, entitas sosial mampu menetap dalam wilayah lokalitas tertentu, dan ciri lainnya adalah ia memiliki struktur otoritas kekuasaan tersendiri, memiliki sistem nilai, dan mempunyai kesadaran kolektif besar sebagai etnis dan juga bangsa tertentu. Petani yang tidak memiliki tanah adalah lapisan masyarakat yang paling rendah status sosialnya. Dalam bagian akhir akan dijelaskan bagaimana korelasi positif antara gerakan petani dengan hilangnya kepemilikan dan penguasaan tanah oleh petani. Kemudian, kondisi masyarakat desa Cihedung sebelum mengalami perubahan dari kawasan pertanian menjadi desa wisata. A. Pemanfaatan lahan didominasi oleh masyarakat desa Cihedung dalam bidang pertanian. B. Rendahnya jumlah penduduk berkisar 9.038 jiwa sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di desa ini. C. Mayoritas mata pencaharian sebagai petani, yaitu sebesar 87% dari seluruh jumlah penduduknya. D. Rendahnya tingkat pendidikan atau kualitas dan kuantitas pendidikan di desa ini menjadi kurang memadai. E. Interaksi sosial yang kuat seperti gotong royong, kerjasama, musyawarah, saling sapa, dan sopan santun antar masyarakatnya. F. Proses sosialisasi unsur-unsur masyarakat pedesaan. G. Memegang teguh norma-norma sosial seperti norma agama dan norma kesopanan. H. Sikap hidup yang sederhana, rendahnya mobilitas sosial, baik vertikal karena minimnya kualitas sumber daya manusia dan horizontalnya. J. Teknologi tepat guna dengan cara memanfaatkan sumber daya lingkungan desa Cihedung. K. Sistem pemerintahan yang belum tersosialisasikan dengan baik. L. Rendahnya ukuran komunitas karena minimnya kualitas sumber daya manusianya. M. Kesenian tradisional yang mengasih kental dan dilakukan atas unsur keikhlasan. Dan yang terakhir, adat istiadat yang masih kental, yaitu adat memberikan sesaji kepada mata air sebelum melakukan kegiatan bertani. Faktor penyebab perubahan sosial pada masyarakat desa Cihideung. Yang pertama, faktor dari dalam masyarakat desa Cihideung. Faktor dari dalam desa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sikap masyarakat desa yang menerima perubahan dengan mudah, serta mudah pula terjadi proses imitasi. Yang kedua, kebutuhan masyarakat desa Cihideung dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi yang meningkat. Faktor dari luar masyarakat desa Cihideung dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang berasal dari kebudayaan masyarakat perkotaan oleh para wisatawan atau dari kebudayaan masyarakat pendatang yang menetap di desa Cihideung dan melakukan kontak dengan masyarakat desa tersebut. Yang kedua yaitu sistem pendidikan formal yang baru dan dimiliki masyarakat desa Cihideung berupa bertambahnya kuantitas dan kualitas sekolah mulai dari tingkat playgroup, kanak-kanak, sekolah dasar, dan pemahaman akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga yaitu sikap menghargai hasil karya orang lain yang diidentifikasi melalui sikap masyarakat desa Cihideung yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai objek, para wisata, dan sarana pendukung lainnya. Yang keempat yaitu toleransi terhadap penyimpangan. Salah satu adalah sikap permisif masyarakat desa Cihideung terhadap kegiatan negatif yang diselenggarakan oleh objek pariwisata sebagai sarana pendukung. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial budaya masyarakat desa Cihideung setelah menjadi desa wisata. Perubahan sosial budaya banyak diakibatkan oleh modernisasi dan globalisasi yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perubahan sosial budaya tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang mengalami perubahan. Sebagaimana dalam Murdiatmoko 2008 halaman 19, modernisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang ditemukan dari adanya perubahan sosial budaya masyarakat desa Cihideung setelah menjadi desa wisata. Dampak positif antara lain terciptanya masyarakat yang dinamis untuk mencapai keadaan yang maju, adil, dan sejahtera. Yang pertama, membuat desa Cihideung terkenal hingga ke mancanegara. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan.
Yang ketiga, memberi bantuan sosial. Yang keempat, meningkatkan eksistensi kesenian tradisional. Yang kelima, meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Cihideung karena adanya pendidikan dan teknologi. Dan yang keenam, tersedianya fasilitas-fasilitas umum, salah satunya adalah jalan raya. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif antara lain munculnya berbagai masalah sosial, contohnya adalah kriminalitas, kesenjangan sosial, konflik sosial, pada masyarakat Desa Cihideung yang mengalami proses perubahan sosial budaya juga menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, yaitu yang pertama, terjadinya kepadatan penduduk. Yang kedua, hilangnya sifat masyarakat pedesaan. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Yang keempat, rendahnya pengawasan sosial. Yang kelima, kemacetan. Dan yang keenam, meningkatnya kriminalitas. Dari semua materi yang ditampilkan kelompok 4, ada kesimpulannya, yaitu dari segi kultural kita menyaksikan betapa gelombang-gelombang kebudayaan telah sejak lama menerap masyarakat atau desa di Indonesia. Hal ini melengkapi latar belakang pola-pola adaptasi ekologi petani kita yang harus berhadapan dengan lingkungan yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini, maka sangat dimungkinkan munculnya masalah-masalah sosial sebagai bagian dari dinamika masyarakat pedesaan. Salah satu alternatif penyelesaiannya adalah dengan meningkatkan potensi-potensi atau penyelarasan di tingkat warga. Misalnya, dengan berbagai kegiatan kerjasama dan kegiatan lainnya yang relatif melibatkan banyak pihak. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika tutur kata kami tidak teratur. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.